sesuatu dan bakal kita videoin, dan topiknya itu random banget guys. Jadi kita pakai simulator ini, yaitu off the cuff, get random topic, set 1 minute, but kita nggak setting 1 menit ya gitu, kita bebas aja lah gitu kan, 1 menit lah gitu kan. Jadi kita bakal milih random topik in here, lalu kita catat, lalu kita bahas gitu. Dan ini sebagai video buat belajar aja sih gitu kan. Dan buat melatih power thinking, critical thinking juga. Ya, kayaknya setiap ketemu kita melatih ini terus ya. Biar kita ada sosial media apa kemarin? Sosial. Aduh, pokoknya Nggak tahu. istilah-istilah. Iya. Biar kita Enggak, bukan root. Ya, kita bilang kita bukan root. Ya, oke. Let's. Ini aku spin ya. Udah berat banget topiknya banget nih. mudah sih. Iya mudah sih. Yaitu tentang self respect. Oke. A few moments later. Guys, kita udah menyelesaikan catatan kak kita about self respect. Jadi aku bakal ngomongin soal self respect menurut perspektif aku. Nah, yang kita tahu self respect itu adalah artinya menghargai diri sendiri kan. Nah, kalau misalnya kita bisa menghargai diri sendiri, berarti kita tuh aware gitu atas sadar diri, terutama sama kemampuan kita atau pokoknya kemampuan kita untuk membatasi misalnya dari hal-hal yang menurut kita itu nggak baik, atau kita dan baik atau mana nggak baiknya. Tapi menurut aku juga mau ngomongin soal positif dan negatifnya dari self respect. Kalau dari positifnya, tadi udah aku mention di awal kalau misalnya kita tuh bisa menerapkan batasan kita gitu kan, menerapkan batasan kita terhadap hal-hal yang menurut kita mungkin mampu atau nggak mampu kita lakukan. Habis ya gitu. Belum selesai. Iya, apa? Oke. Banyak ternyata ya. Oke. Terus juga menurut aku ya, selain kemampuan kita juga kita tahu, pikiran kita juga menurut aku jadi lebih terkontrol gitu kan. Terus juga self respect membuat kita juga tidak mudah bawa arus, atau misalnya tidak mudah terlalu dimanfaatkan sama orang lain. Terus juga kalau dari pihak orang lain, membuat orang lain juga respect sama kita. Karena kalau kita punya respect sama diri kita sendiri, ya pasti orang lain juga menghargai kan, karena pasti itu bakal terlihat ya. Dan menurut aku self respect buat kita percaya diri. Terus dari sisi negatifnya ya, ada beberapa sih menurut aku. Kadang kalau misalnya kita terlalu memuja self respect gitu kan, terus kita kadang terbawa arus sampai kalau tidak ada arahan, misalnya tidak ada teguran itu benar atau salah dari orang lain, ya kita jadi manja gitu kan. Sampailah kalau dari mungkin dari pihak orang lain ya, dari pihak orang lain mungkin menganggap kita sombong atau egois gara-gara kalau bisa kita ajak terus dia tidak mau itu kan. Nah itu kan menurut orang lain berarti kita tuh egois. Itu menurut aku sih. Dan juga ya pasti sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Thank you. Dari aku. Oke, terima kasih. Bagus ya penyampaiannya. Itu secara harfiah udah ada, secara positif dan negatif, dan implementasi itu dan contoh itu udah ada. Bagus. Jadi kita mulai lagi ya sekarang. Makin udah salah ya. Saya enak aja ya. Oke, dari hal yang aku dengar pertama kali tentang self respect itu adalah self healing, dan sejarah yang pernah aku baca dan pernah aku dengar gitu, yaitu salah satu sejarahnya itu tentang Nabi Muhammad. Ya, jadi Rasul itu melakukan self respect juga gitu. Berarti self respect itu udah ada dari zaman dulu gitu, yaitu dimana beliau Rasul itu menghindari orang-orang yang tidak menghargai dia, dan bertapa gitu kan di gua Hira gitu untuk mencari wahyu juga sih, untuk mencari ketenangan lah, mencari bagaimana sih dakwah yang akan Rasul lakukan gitu ke depannya gitu. Jadi sampai sekarang udah ada, dan kita juga banyak dengar kan kalau misalnya ketika
ketika kita hadis-hadis gitu lah, atau kata-kata entah sahabat Nabi gitu bilang kalau apabila kita nggak bisa melakukan hal tersebut, kita jauhi aja gitu. Jadi kayak seperti itulah bentuk self respect. Jadi self respect dalam Islam tuh udah ada guys. Jadi bagus lah gitu. Lalu menurut aku self respect juga itu merupakan self healing ya buat aku gitu. Dimana aku juga bisa ngambil jeda gitu untuk berinteraksi pada seseorang, pada orang-orang yang ramai, orang-orang yang tidak sejalan mungkin dengan aku, dengan menyendiri mungkin ya beberapa hari, beberapa waktu tertentu gitu untuk mencari jadi diri aku atau mengupgrade diri aku gitu. Karena mengupgrade diri itu kan salah satu bentuk cinta dan kasih sayang terhadap diri sendiri gitu. Dan aku juga pernah baca buku The Psychology of The Psychology of Emotion ya Indonesia. Nah, ya itu apabila kita tidak cinta sama diri sendiri gitu, bagaimana kita membagikan cinta tersebut ke orang lain. Jadi aku merasa relate sih sama buku itu. Jadi self respect itu dimana aku bisa dapatkan self healing, dan self healing itu aku gunakan untuk bagikan lagi ke orang-orang yang aku sayang, sama orang dekat, orang yang mencintai lah gitu. Jadi kayak gitu. Keren sih. Oke, udah makasih. Dari insight ya atau POV yang aku dengar dari Puan juga, menurut aku setuju. Jadi kalau menurut Puan tuh self respect itu sama juga dengan self love gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bisa self love, mungkin kita bisa take responsibility for ourselves. Itu keren sih, dan itu harusnya relate juga bagi kita semua. Oke, mantap. Lanjut ke topik selanjutnya.